Selamat siang untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan materi secara singkat dari artikel yang berjudul Pertumbuhan Bibit Surian dengan nama ilmiahnya Thona sinensis Jus M. Roem yang diinokulasi mikorizа pada media tanam tanah Ultisol. Penelitian ini dilakukan oleh Anita Sari dan kawan-kawan pada tahun 2016. Nama-nama kelompok kami seperti yang tertera pada slide. Baik, kita lihat pada bagian yang pertama itu ada pendahuluan. Surian atau dengan nama latinnya Thona sinensis Jus M. Roem merupakan salah satu tumbuhan tingkat tinggi yang terdapat di Indonesia. Tumbuhan ini termasuk ke dalam suku Milaceae. Ultisol adalah jenis tanah yang umum terdapat pada iklim tropis. Mikorizа merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dengan akar tanaman tingkat tinggi. Peranan FMA dalam peningkatan pertumbuhan dan produksi tanaman telah banyak dilaporkan, dan dari hasil penelitian belakang ini banyak laporan yang memuat aplikasi dan usaha produksi inokulum FMA yang diusahakan secara komersial. Yang berikut adalah material dan metode. Penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2014 sampai dengan bulan April 2015 di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dan Rumah Kaca jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dengan memakai rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan untuk masing-masing perlakuan. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bibit surian yang berumur 5 bulan yang berasal dari CV warna kara, supplier dan kontraktor lubuk minyak turun Kota Tengah Padang. Dan media yang digunakan adalah tanah Ultisol yang diperoleh dari Laboratorium Tanah jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baik, yang berikut itu hasil ini terdiri dari 3 tabel. Tabel pertama itu rata-rata pertambahan tinggi, pertambahan jumlah helaian daun, dan pertambahan diameter batang tanaman surian yang diinokulasi FMA setelah 12 minggu pengamatan. Yang memberikan pengaruh lebih tinggi pada rata-rata pertambahan tingginya itu dengan dosis FMA sebanyak 5 gram, yaitu rata-rata pertambahan tingginya 38,92 cm, rata-rata pertambahan jumlah helai daunnya itu 7,50 dan rata-rata pertambahan diameter batangnya itu 1,16 mm. Dan yang paling rendah itu dengan dosis FMA 10 gram itu rata-rata pertambahan tingginya itu 24,42 cm, rata-rata pertambahan jumlah helai daunnya itu 4,67 dan rata-rata pertambahan diameter batangnya itu 2,44 mm. Baik, yang berikut itu pada tabel kedua, rata-rata berat kering tanaman surian yang diinokulasi FMA setelah 12 minggu pengamatan. Nah, di sini ada yang paling tertinggi itu pada kolom kedua dengan dosis FMA-nya itu 5 gram. Rata-rata berat kering akar itu 1,07 gram. Rata-rata berat kering batangnya itu 2,08 gram. Rata-rata berat kering daunnya itu 3,15 gram. Dan yang terakhir itu berat kering pada akar, daun, dan juga batang yaitu 6,30 gram. Yang berikut itu yang paling terendah itu dengan dosis FMA-nya itu 10 gram. Rata-rata berat kering akarnya itu 0,58 gram. Rata-rata berat kering batangnya itu 1,08 gram dan rata-rata berat kering pada daunnya itu 1,35 gram. Yang berikut itu berat kering pada akar, daun, dan juga batangnya itu 3,01 gram.
Yang berikut itu pada tabel ketiga persentase derajat infeksi FMA pada akar tanaman surian setelah 12 minggu pengamatan. Yang paling tertinggi itu pada dengan dosis FMA-nya itu 15 gram, pada persentase derajat infeksinya itu 75% dan kriterianya yaitu sangat tinggi. Keterangan pada gambar A itu vesikula, B itu hifa internal, dan diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Baik, kesimpulan pemberian FMA dengan dosis 15 gram inokulan atau tanaman terhadap bibit tanaman surian pada media tanaman tanah ultisol memberikan pengaruh terhadap rata-rata pertambahan jumlah helai daun. Sekian dan terima kasih.